Hai Sobat Film, kali ini Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur film dari negara Thailand yang bergenre horor komedi yang pastinya anti spoiler ya. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Midnight University. Film ini menceritakan perjalanan seorang mahasiswi yang bermimpi setelah lulus nanti akan menjadi seorang artis terkenal. Namun, ia justru malah tidak lulus di salah satu mata kuliah. Dan hal itu memaksanya untuk mengulang kembali mata kuliah tersebut di kelas yang terkenal angker. Dan tentunya, film ini membawa pesan yang baik untuk kita lakukan. Lalu, mampukah mahasiswi tersebut lulus dengan baik? Biar kalian gak penasaran, mari langsung saja kita simak alur filmnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang mahasiswi yang bernama Star yang turun dari mobil mewahnya. Star ini merupakan salah satu mahasiswi yang menjadi idola karena super kaya dan super cantik. Kemudian Star berjumpa dengan keempat temannya yang tergabung dalam geng Angel Group yang sangat disegani di universitas tersebut. Ketika mereka berlima sedang asik bermain medsos, tiba-tiba salah satu teman Star mengatakan bahwa nilai ujian mereka telah keluar. Hasilnya keempat teman Star lulus dengan nilai C, dan hanya Star yang tidak lulus karena ia mendapat nilai F dalam mata kuliah bahasa Inggris lanjutan. Kemudian, Star pun menemui dosen universitas tersebut yang mengajar mata kuliah bahasa Inggris lanjutan untuk bernegosiasi terkait nilainya yang tidak lulus. Ia mengatakan bahwa ia hanya tidak lulus di satu mata kuliah saja dan meminta dekan tersebut meluluskannya. Namun dosen tersebut hanya memberikan keringanan untuk mengulang mata kuliah saja dengan kelas yang berada di pusat pendidikan. Star pun kemudian menemui keempat temannya untuk meminta bantuan. Namun ternyata keempat temannya malah menolak dan mengatakan beberapa alasan bahwa kelas di pusat pendidikan itu sangatlah angker. Mulai dari ada yang bunuh diri, sampai mengatakan bahwa mahasiswa yang belum lulus ujian dan meninggal arwahnya berkumpul di kelas tersebut dan akan muncul saat lonceng tengah malam di kelas tersebut berbunyi. Namun Star tak merasa takut dan ia terus meminta teman-temannya membantunya dan akhirnya mereka semua mau membantu Star. Kemudian, film berlanjut dengan Star dan keempat temannya pergi ke pusat pendidikan untuk mengikuti kelas perdana bahasa Inggris lanjutan. Namun, setelah masuk ke dalam gedung pusat pendidikan, keempat teman Star merasa takut dan kemudian satu persatu meninggalkan Star. Star pun tinggal sendirian di gedung tersebut dan pelan-pelan masuk ke dalam kelasnya. Namun, saat ia masuk, ia melihat seorang pria yang sedang duduk di bangku. Star pun menghampirinya dan mengajak kenalan. Pria tersebut ternyata bernama Kun, yang juga mengulang kelas tersebut. Saat sedang berkenalan, tiba-tiba handphone Star berbunyi. Ternyata itu adalah salah satu fans Star yang juga ingin ikut bergabung untuk menemani Star. Kemudian, Star pun menjumpai fansnya tersebut di lantai bawah gedung itu. Dan bodohnya, ternyata fans Star yang bernama Onpai datang menghampirinya dengan pakaian dan sepatu yang sama dengannya. Onpai pun mengatakan bahwa ia akan melakukan segalanya untuk Star. Dan kemudian, Star pun menyuruh Onpai untuk mencari orang agar mau bergabung mengulang kelas bahasa Inggris lanjutan bersama mereka. Onpai pun ternyata terlebih dahulu sudah mengetahui keinginan Star, dan kemudian Onpai pun memanggil 3 pria yang dibilang super lucu dan nyeleneh, yang bernama Kong, Mo, dan Mak. Mereka ini bernama grup MMK, yang terkenal aneh dan suka berpesta. Selain MMK, ternyata Onpai juga membawa satu orang pria lagi yang bernama Otaku. Si pria culun, cupu, dan hobinya fotografi. Setelah mereka berkumpul, mereka kemudian sepakat untuk membantu Star, asal mereka dijadikan teman oleh Star. Dan kemudian kelas pertama pun dimulai, di mana dosen tersebut menjelaskan aturan perkuliahan, yaitu jam kuliah hanya sampai jam 11.45 malam, dan mahasiswa dilarang berada dalam ruangan lebih dari jam tersebut, apalagi memainkan alat sembahyang di belakang kelas itu. Kemudian, ternyata saat kelas sedang berlangsung, Onpai tertidur lelap dan mimpi buruk.
ia terbangun ketika kelas hampir selesai. Kemudian, jam dinding pun berbunyi. Dosen pun bergegas membereskan peralatannya dan mengatakan bahwa di pertemuan selanjutnya mereka akan belajar soal cara menulis esai. Dan sebelum pergi, dosen itu berpesan untuk segera meninggalkan ruangan tersebut sebelum tengah malam. Namun, karena MMK masih tertidur pulas, mereka tertinggal di dalam ruang kelas sampai tengah malam. Dan saat lonceng jam dinding berbunyi, mereka terbangun dan merasakan hal aneh di sekeliling mereka. Dan ketika mata mau dibuka, ia melihat jam dinding sudah menunjukkan jam 12 malam. Dan ia melihat di sekeliling mereka sudah penuh dengan hantu. Hal itu membuat mereka sangat takut. Dan kemudian mereka pun menyusun strategi kocak dengan mengingat berapa langkah mereka harus berjalan hingga sampai ke pintu. Dan saat mereka menjalankan strategi kocak, tiba-tiba telepon dari Kong berbunyi. Setelah mereka mengangkat telepon, mereka lupa sudah berapa langkah mereka berjalan. Dan mereka meneruskannya. Tiba-tiba, malah mereka berada di tengah hantu. Dan ketika Mark memegang kepala salah satu hantu, kulit kepala hantu tersebut terlepas. Dan ia kemudian jatuh pingsan. Mereka pun lari ketakutan. Dan belum berhenti sampai di situ, di bawah tangga pun mereka masih diganggu oleh hantu dalam kelas tersebut, dan sampai mereka lari ketakutan. Kemudian hari kedua pun dimulai, tapi MMK mengundurkan diri dari kelas tersebut. Dosen yang mengajar Star kemudian bertanya kepada Star, apakah masih ingin melanjutkan kelas itu? Star pun menjawab bahwa ia akan tetap lanjut walaupun hanya dia seorang. Kemudian di hari kedua giliran Otaku si otak mesum yang diganggu oleh hantu tersebut. Ketika Otaku hendak mengintip Star yang dikira berganti baju di toilet, ia malah dihantui oleh sosok hantu perempuan yang gantung diri di toilet. Ia pun lari ketakutan melihat hantu itu. Di hari ketiga, kelas berjalan tinggal tersisa Star, Onpai, dan Kun saja, karena si Otaku tadi sudah mengundurkan diri. Kemudian dosen seperti biasa menjelaskan materi, dan setelah waktu habis, dosen tersebut meninggalkan mereka, dan kembali berpesan untuk meninggalkan ruangan itu sebelum tengah malam. Karena keasikan bicara, Star dan Onpai lupa bahwa sudah tengah malam. Mereka bergegas meninggalkan kelas tersebut. Namun, Kun yang kebetulan melihat mereka langsung memanggil Star karena berusaha melindunginya. Si Onpai yang sudah jalan duluan malah dihantui oleh sosok hantu wanita yang jatuh dari tangga. Onpai pun lari ketakutan dan Onpai pun akhirnya mengundurkan diri. Di hari berikutnya, tinggal tersisa Kun dan Star. Kun berusaha untuk menguatkan Star. Ketika mereka sudah selesai kelas, mereka pun meninggalkan ruangan berdua. Namun, notebook Star tertinggal di kelas, dan ia berusaha mengambilnya. Karena waktu sudah hampir tengah malam, Kun pun langsung mengejar Star. Dan tiba-tiba, saat hendak keluar kelas, Star dihampiri oleh banyak sekali sosok hantu di kelas itu. Kun berusaha menyelamatkannya. Dan kemudian, film berganti latar dengan Star yang sudah berada di rumah sakit. Star pun merasa kebingungan dan tiba-tiba datang dosen itu dan menjelaskan semua yang terjadi. Ternyata Kun juga merupakan sosok arwah gentayangan yang meninggal akibat kebakaran 30 tahun silam dan merupakan teman dari dosen yang mengajar Star. Mendengar hal itu, Star pun kemudian pergi ke ruangan kelas di pusat pendidikan untuk mencari Kun. Dan ketika Kun muncul, ia menjelaskan bahwa hantu-hantu di kelas itu akan muncul jika mereka sudah lulus dalam mengikuti ujian. Hal inilah yang menjadi alasan dosen Star mengatur agar ada mahasiswa yang berani mengambil kuliah hingga ujian di kelas itu. Kun meminta Star untuk bisa lanjut hingga selesai ujian, agar semua arwah yang gentayangan bisa kembali ke alamnya. Star pun kemudian memujuk Onpai, MMK, dan Otaku untuk bisa mengikuti kembali hingga lulus ujian. Namun, mereka menolak dengan alasan takut. Singkat cerita, Universitas Star mengadakan wisuda, dan teman-teman Star pun lulus. Star pun merasa kecewa dan termenung, dan saat itu ia dihampiri oleh Onpai, MMK, dan Otaku yang menyatakan mereka siap mengikuti kelas lagi demi membantu Star.
Akhirnya, ujian pun diadakan pas tengah malam bersama para arwah hantu gentayangan. Di tengah ujian, banyak sekali gangguan yang ada, hingga membuat mereka merasa takut. Malah, PMMK ingin menyerah. Namun, mereka semua tetap semangat, dan hingga detik terakhir, Star pun berhasil mengumpulkan ujian, dan akhirnya para hantu arwah, termasuk Kun, kembali ke alamnya dengan tenang. Akhirnya, film ditutup dengan Star yang berhasil mencapai wisuda dengan teman-teman barunya. Ia sangat bahagia dan sangat senang bisa lulus dengan penuh hikmah. Film ini mengajarkan kita untuk tidak memilih-milih dalam berteman. Semoga kalian semua terhibur. Mimin ucapkan terima kasih.